Yang pertama yaitu Quran Surat Al-Imran ayat 190 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Ayat ini menerangkan bahwa Allah menganjurkan kepada kita untuk mengenal keagungan, kemuliaan, dan kebesarannya. Allah menciptakan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Allah menciptakan benda-benda ruang angkasa seperti matahari, bulan, planet-planet lainnya, gugusan bintang yang bertaburan di langit, dan perputaran bumi pada porosnya yang terhampar luas bagi manusia, serta pergantian malam dan siang. Pada fenomena alam tersebut merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mempunyai akal murni yang tidak ada terselubung mengenai ide untuk melahirkan kerancuan orang-orang yang berakal. Kaitannya dengan fisika yaitu pada penggalan ayat waqtilafil laili wan nahari, yaitu pergantian malam dan siang. Ini merupakan salah satu contoh fenomena pada gejala fisis yaitu rotasi bumi. Rotasi bumi merupakan perputaran bumi pada porosnya yang akan menyebabkan adanya pergantian malam dan siang di permukaan bumi. Yang kedua yaitu Quran Surat Al-Qamar ayat 49 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Artinya, sungguh kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Nah, ayat ini menerangkan bahwa apapun yang terjadi pada makhluk hidup itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala atau sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Arti ukuran dalam ayat ini yaitu merupakan suatu sistem atau ketentuan yang sudah ditetapkan terlebih dahulu. Nah, ini selaras dengan berkaitan dengan materi fisika mengenai besaran fisis, di mana besaran fisis ini adalah besaran yang dapat diukur dan dinyatakan dalam angka dan nilai. Salah satunya yaitu besaran pokok. Besaran pokok ini satuannya sudah ditetapkan terlebih dahulu dalam satuan internasional. Yang ketiga yaitu Quran Surat Yasin ayat 36 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Yang artinya Maha suci Allah yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik itu dari yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Ayat ini menerangkan bahwa Allah menciptakan makhluk hidup di muka bumi ini berpasang-pasangan, berjenis-jenis. Bisa dari yang ditumbuhkan oleh bumi seperti biji-bijian dan lain sebagainya, ataupun dari diri mereka sendiri manusia, ada perempuan dan juga laki-laki, dan dari apapun yang tidak mereka ketahui atau dari apa yang tidak manusia ketahui, salah satunya dari makhluk-makhluk gaib. Yang ayat ini berkaitan dengan fisika yaitu magnet. Kenapa? Karena di sini dijelaskan bahwa Allah menciptakan makhluk bumi itu berpasang-pasangan. Bisa jadi yang ditumbuhkan oleh bumi. Nah, magnet ini merupakan salah satu benda yang berasal dari bumi. Benda ini apabila didekatkan dengan benda lain di sekitarnya akan menarik benda lain di sekitarnya yang memiliki sifat khusus. Magnet ini memiliki dua kutub utara dan kutub selatan yang saling berlawanan. Apabila kutub yang saling berlawanan yaitu kutub utara dan selatan didekatkan, maka akan tarik-menarik. Apabila sebaliknya kutub yang didekatkan itu sejenis, maka akan tolak-menolak. Yang keempat yaitu Quran Surat Al-Furqan ayat 48 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi arsala riyaha busran baina yaday rahmati wa anzalna minas samaa'i ma'an
tahura, yang artinya dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya hujan, dan kami turunkan dari langit air yang bersih. Ayat ini menerangkan bahwa Allah memerintahkan para malaikatnya untuk meniupkan angin, menggiring awan dari berbagai penjuru, sebagai pembawa kabar gembira bagi umat manusia sebelum kedatangan rahmatnya yaitu hujan. Hujan ini merupakan bentuk kasih sayang Allah terhadap makhluknya. Dan kami turunkan dari langit yang sudah dipenuhi oleh uap air, yaitu air yang bersih, di mana air ini dapat digunakan untuk keperluan hidup. Dalam ayat ini menjelaskan dua zat. Yang pertama zat cair yaitu air, dan zat gas yaitu angin. Nah, kedua zat ini ayat ini juga berkaitan dengan materi fisika, yaitu mengenai fluida dinamis, di mana fluida sendiri merupakan zat yang berada dalam keadaan cair dan gas, sedangkan fluida dinamis adalah zat cair atau gas yang mengalir. Seperti yang dijelaskan tadi, bahwa Allah memerintahkan kepada para malaikatnya untuk meniupkan angin, untuk menggiring awan, dan juga ketika hujan turun dari langit ke bumi. Kelima yaitu Quran Surat Al-Ankabut ayat 37 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim fakadzabu fa'akhadathumur rajfatu fasbahu fi darihim jathimin, yang artinya mereka mendustakan Syuaib maka mereka ditimpa gempa yang dahsyat, lalu jadilah mereka mayat-mayat yang berkelimpangan di tempat-tempat tinggal mereka. Ayat ini menerangkan bahwa ketika mereka mendustakan Syuaib, lalu mereka ditimpa gempa yang sangat dahsyat, gempa yang sangat kuat goncangannya, dan jadilah dari mereka itu mayat-mayat berkelimpangan di rumah-rumah mereka, yakni mereka mati dalam keadaan terduduk di atas lutut mereka di tempat tinggal mereka masing-masing. Ayat ini berkaitan dengan salah satu fenomena alam yaitu gempa. Gempa ini merupakan salah satu fenomena fisika getaran. Nah, jika suatu partikel gerak periodik bergerak bolak-balik dalam lintasan yang sama, maka gerakannya itu disebut dengan getaran. Yang keenam yaitu Quran Surat Ar-Rahman ayat 60 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim hal jazaa'ul ihsani illal ihsan, artinya tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan pula. Dalam ayat ini Allah mengungkapkan bahwa tidak ada ganjaran bagi perbuatan yang baik kecuali dengan kebaikan pula. Ayat ini juga ada sangkut pautnya mengenai penyebab dan menyebabkan apa yang menjadi hal itu terjadi. Ini berkaitan dengan salah satu materi fisika yaitu dinamika. Dinamika merupakan ilmu yang mempelajari tentang gerak dan menganalisis seluruh penyebab yang menyebabkan terjadinya gerakan tersebut. Yang ketujuh yaitu Quran Surat Al-Hajj ayat 47 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa yasta'jilunaka bil adzabi wa la yukhlifallahu wa'dah wa inna yaumin inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun, yang artinya dan mereka meminta kepadamu Muhammad agar azab itu disegerakan, padahal Allah tidak akan menyalahi janjinya, dan sesungguhnya satu hari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Ayat ini menjelaskan bahwa ketika mereka meminta kepada Nabi Muhammad untuk disegerakan azab, padahal Allah sekali-kali tidak akan menyalahi janjinya untuk menurunkan azab itu. Dan Allah menurunkan azab itu pada perang Badar. Nah, sesungguhnya satu hari di sisi Rabbmu, hari-hari di akhirat karena pedihnya azab itu sama dengan 1000 tahun yang kalian hitung, yaitu tahun-tahun di dunia. Nah, keterkaitan dengan fisika yaitu berada dalam penggalan ayat yaitu wa inna yaumin inda rabbika ka'alfi sanatim mimma ta'uddun, yang artinya sesungguhnya satu hari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Ini sesuai dengan teori relativitas, yaitu teori yang membahas mengenai kecepatan dan percepatan yang diukur
secara berbeda melalui kerangka acuan. Hadis yang pertama yaitu hadis pendidikan yang mengenai pentingnya kita dalam menuntut ilmu pengetahuan. Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Rawahu Ahmad. Artinya, barang siapa yang hendaki dunia, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, dunia dan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Hadis riwayat Ahmad. Maksud dari hadis ini yaitu betapa pentingnya ilmu pengetahuan dalam kehidupan kita di dunia. Dalam kehidupan kita, ketika kita menginginkan dunia, maka kita harus menguasai ilmu. Ilmunya itu contohnya ilmu pengetahuan umum. Nah, ketika kita menginginkan akhirat, kita juga harus menguasai ilmu. Contohnya ilmu agama mengenai tauhid, tasawuf, dan fikih. Dan untuk bekal kita ke akhirat. Dan juga apabila kita menghendaki atau menginginkan keduanya, dunia dan akhirat, maka kita juga harus menguasai ilmu dari keduanya, yaitu ilmu agamanya serta ilmu pengetahuan umumnya juga. Hadis pendidikan yang kedua yaitu tentang pendidik yang baik. Kunu rabbaniyina ulama'a fuqaha'a ulama'a wa yaqulu rabbaniyuna alladhi yurabbun nasa bisighari ilmi qabla kibari. Rawahul Bukhari. Artinya, jadilah pendidik yang penyantun, ahli fikih dan ulama. Disebut pendidik apabila seseorang mendidik manusia dengan memberikan ilmu yang sedikit tapi lama-lama menjadi banyak. Hadis riwayat Bukhari. Maksud dari hadis ini yaitu kita sebagai pendidik harus mempunyai sifat yang penyantun, berbudi pekerti yang baik agar menjadi contoh yang baik bagi siswanya, penyabar, suka menolong, dan sifat-sifat yang lainnya. Kemudian pendidik juga harus ahli fikih. Ahli fikih itu adalah ilmu yang mempelajari tentang tuntunan beribadah. Nah, yang selanjutnya pendidik juga harus ulama. Ulama di sini bukan hanya orang yang berilmu dalam bidang agama saja, tetapi orang-orang yang berilmu di bidang yang dikehendakinya, seperti ilmu pengetahuan, yang berilmu yang bisa dalam fisika, itu juga disebut ulama di bidang tertentu. Nah, selanjutnya disebut pendidik itu apabila seseorang tersebut mendidik manusia dengan memberikan sedikit ilmu yang lama-lama menjadi banyak. Maksudnya ini adalah kita sebagai pendidik ketika menyampaikan materi harus secara bertahap. Jangan dilangsungkan. Contohnya, ketika kita akan mengajarkan fluida itu terdapat dua subbab, fluida statis dan fluida dinamis. Nah, alangkah baiknya kita sebagai pendidik mengajarkannya per subbab dulu, yaitu misalnya fluida statis dulu. Jangan langsung di fluidanya, di satu bab fluidanya itu. Yang ketiga yaitu hadis pendidikan tentang kewajiban menuntut ilmu. Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Rawahu Ibnu Majah. Artinya, menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini bermaksud bahwa setiap muslim itu wajib menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu tidak pandang bulu, tidak pandang usia, tua, muda, harus wajib menuntut ilmu. Seperti pepatah bilang, menuntut ilmu itu dari mulai buayan sampai ke liang lahat. Dan ada juga pepatah yang bilang, tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina. Hadis pendidikan yang keempat yaitu hadis tentang mengajarkan kita saling berbagi ilmu pengetahuan. La yatbaghi lil jahli ayyakuna ala jahlihi walil alimi ayyakuna ala ilmihi. Rawahu Tabrani. Artinya, tidak pantas bagi seorang yang bodoh mendiamkan kebodohannya, dan tidak pantas pula bagi orang yang berilmu mendiamkan ilmunya. Hadis riwayat Tabrani. Maksud dari hadis ini yaitu tidak pantas bagi seseorang yang tidak bisa apa-apa
tapi dia tidak bertanya dan tidak belajar. Dan juga tidak pantas seseorang yang mendapatkan ilmu, dia mendiamkan ilmunya. Alangkah baiknya orang yang tidak bisa apa-apa itu bertanya dan belajar kepada seseorang yang sudah mempunyai ilmu, agar orang yang mempunyai ilmu itu tidak mendiamkan ilmunya, tetapi mengamalkan ilmunya kepada orang yang tidak bisa apa-apa tersebut. Hadis pendidikan yang kelima yaitu hadis tentang ilmu lebih penting daripada harta. Innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman, innama yuwarrasu ilma, faman akhoda bihi akhoda bihati wafir. Rawahu Abu Daud wa Tirmizi. Artinya, sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Sesungguhnya mereka hanyalah mewariskan ilmu. Barang siapa yang telah mengambilnya, maka ia telah mengambil bagian yang paling banyak. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Maksud dari hadis ini yaitu dinar dan dirham itu adalah harta. Harta dalam jangka beberapa tahun akan habis, tetapi ilmu selamanya tidak akan pernah habis. Untuk itu, Nabi menyebutkan bahwa ia tidak mewariskan dinar dan dirham, tetapi Nabi mewariskan ilmu. Nah, barang siapa yang mengambilnya, maka ia telah mengambil bagian yang banyak.